Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada sebuah cuplikan video yang begitu menarik, di mana cuplikan video ini disampaikan oleh seorang calon presiden, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan. Dalam pidatonya, Anies Rashid Baswedan ini menyampaikan gagasannya soal bantuan Indonesia untuk Palestina. Anies mengatakan bahwa bawalah anak-anak mereka ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu ini adalah sebuah gagasan yang saya secara pribadi patut memberikan apresiasi, karena gagasannya ini memang sangat berlian. Tetapi di sisi lain, saya mau bertanya, apa jabatan dari seorang Anies Rashid Baswedan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Karena yang saya tahu saat ini, Anies Rashid Baswedan ini adalah rakyat biasa, sama seperti saya. Tidak punya jabatan atau tidak punya kekuasaan. Cuma saat ini Anies adalah seorang calon presiden yang dideklarasikan dari koalisi perubahan. Apakah gagasannya ini akan direspon baik oleh para penguasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya secara pribadi sangat khawatir bahwa gagasan dari Anies Rashid Baswedan ini adalah gagasan yang mau membodohi publik. Gagasan yang tujuannya untuk menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan. Tetapi bagi saya, ini adalah sebuah gagasan yang absurd, mengingat rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas dalam menanggapi pernyataan-pernyataan seperti ini. Di sisi lain, fakta membuktikan bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini masih ada banyak fakir miskin, anak-anak terlantar yang sering kali kita temukan di jalanan. Dengan demikian, saya secara pribadi dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bangsa kita ini, negara kita ini, kehidupannya belum sejahtera, karena melihat fakta dan fenomena kehidupan rakyatnya yang masih banyak yang terlantar. Lantas, layakkah gagasan dari Anies Rashid Baswedan ini kita percaya? Dengan memboyong anak-anak Palestina untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapakah kira-kira orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak Palestina ini? Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak Palestina ini? Apakah pemerintah akan bertanggung jawab? Sementara kehidupan rakyat Indonesia di sini masih jauh dari kata sejahtera. Masih banyak
kita temukan rakyat Indonesia yang hidupnya di kolong jembatan. Masih banyak kita temukan rakyat Indonesia yang ngemis di jalanan. Sehingga dengan tegas saya katakan bahwa gagasan yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan ini adalah sebuah gagasan konyol yang hanya mau menaikkan elektabilitas suaranya. Lantas, bagaimana tanggapan dari rakyat Indonesia tentang hal atau gagasan yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan ini? Apakah rakyat Indonesia setuju dengan pernyataan Anies Rashid Baswedan ini? Ataukah malah sebaliknya, Anies dihujat dan dikritik keras oleh rakyat Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian. Tidak mungkin. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun. Usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Kami melihat, Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya, Pak Michael? Makasih. Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Seharusnya pikiran-pikiran konyol kayak gitu nggak keluar dari seorang calon presiden. Tapi mungkin karena Pak Anies Baswedan itu nafsunya sudah menguasai logika wajarnya, ya sudah, kita akan coba sampaikan. Ada 3 alasan minimal yang bisa menjadi dasar untuk mengatakan bahwa membawa anak-anak Palestina itu adalah sesuatu, bukan soal mungkin lagi, tetapi tidak tepat untuk dilakukan. Yang pertama, kalau Anda berpikir mau membawa anak-anak Palestina itu ke Indonesia, Anda membawa anak yang seperti apa? Yang yatim piatu, yang bahwa mereka tidak punya orang tua lagi, atau mereka anak-anak yang orang tuanya terafiliasi misalnya kelompok-kelompok tertentu. Yang bagaimana yang mau Anda bawa? Itu kan harus Anda pikirkan. Karena kalau anak-anak yang terafiliasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang Anda bawa, maka yang kemudian Anda lakukan adalah memisahkan mereka dari orang tuanya. Ya kan? Memisahkan dari mereka dari orang tuanya itu adalah masalah kemanusiaan. Bagaimana Anda dengan isu kemanusiaan melakukan sesuatu dengan cara memisahkan mereka dari orang tuanya? Atau mau Anda bawa orang tuanya ke sini? Ya, orang tua yang kemudian Anda anggap sebagai kelompok-kelompok tertentu itu Anda mau bawa untuk memenuhi negara kita juga. Lalu gimana? Apa yang Anda akan lakukan? Gitu. Anak-anak seperti apa yang Anda bawa? Itu problem yang pertama. Yang kedua, kalau bawa mereka ke sini dengan tujuan bahwa mereka akan dipahamkan bagaimana caranya kita bisa bersatu di Indonesia, yang kemudian menjadi masalah adalah, katakan Anda bisa melakukan itu, tapi problemnya seharusnya Anda tidak hanya bawa anak Palestina, bawa juga anak Israel. Karena yang penting bukan hanya Palestina, tapi Israel. Karena apa gunanya Anda memahamkan isu persatuan kepada Palestina kalau tidak kepada Israel? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau membawa anak-anak Israel, di mana di satu sisi kita tidak mengakui kedaulatan negara Israel? Itu problem yang tidak Anda pikirkan, padahal Anda calon pemimpin, gitu loh. Yang ketiga, kalau misalnya Anda bisa melakukan itu, lalu apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk memulangkan mereka kembali ke negaranya? Apakah setelah negaranya aman? Ataukah bagaimana? Karena kalau misalnya Anda berpikir bahwa dengan membawa mereka, negaranya akan aman, justru itu akan terjadi sebaliknya.
Ketika anak-anak dari jalur Gaza itu misalnya Anda bawa ke Indonesia untuk tujuan supaya mereka diamankan misalnya dari situasi perang, justru ya kelompok-kelompok yang berperang itu akan semakin gencar. Karena apa? Karena mereka tidak punya kewajiban lagi untuk melindungi kaum rentan, karena kaum rentannya sudah Anda singkirkan. Bukannya malah memberikan perdamaian, istilah solusi perdamaian, yang Anda lakukan ini justru memperkeruh suasana. Karena dalam keadaan mereka sudah tidak merasa perlu lagi untuk melindungi seseorang karena sudah dibawa oleh Anda ke Indonesia misalnya, maka mereka akan semakin masif, bukannya malah berdamai. Dan itu menjadi problem. Bagaimana Anda sebagai calon presiden berpikir sekonyol itu? Kira-kira begitu. Jelas ya guys, tanggapan dari seorang tunanetra. Tidak segampang kita mau membawa anak-anak Palestina untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Persoalannya akan semakin rumit. Dan ini disampaikan oleh seorang calon presiden. Sehingga jelas bahwa ini adalah sebuah gagasan konyol. Gagasan di mana seorang Anies Rashid Baswedan sedang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan popularitas pribadinya, untuk menaikkan elektabilitas suaranya. Jadi kita sebagai rakyat harus cerdas dong. Kita harus berpikir kritis. Mencintai Anies Rashid Baswedan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ingat, jangan mau digoblokin oleh Anies Rashid Baswedan juga. Cinta itu boleh, tapi goblok itu jangan. Semoga saja pernyataan yang disampaikan oleh seorang tunanetra ini dapat menyadarkan kita. Mari kita lanjutkan lagi. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka? Apa susahnya bawa anak-anak Palestina ke Indonesia? Memang nggak ada susahnya, gampang. Apalagi hanya sekedar ngomong kita. Kita hanya sebagai seorang masyarakat. Apalagi yang notabene pada saat ini yang ngomong ini bukan lagi sebagai seorang yang memerintah atau pemerintah. Jadi dia hanya ngasih usulan, ngasih seolah-olah idenya itu gampang dikerjakan oleh pemerintah. Padahal itu payah. Nah, pasti di sini pendukungnya bilang, wah hebat gagasannya, beliau punya hati yang mulia. Jadi bola panasnya itu bukan di dia, di pemerintah. Jadi seolah-olah di sini pemerintah tersudutkan. Karena mau nggak mau pemerintah itu pasti susah melaksanakan itu. Pasti nggak gampang mengerjakan itu, guys. Nggak segampang itu membawa orang-orang Palestina ke sini dan memberi makan dan membiayai segala macam. Inilah hebatnya dari seorang Anies Rashid Baswedan. Dia mampu untuk berbicara seenak jidat dan semanis udelnya dengan gagasan-gagasan konyolnya. Sementara besok lusa, siapakah yang harus bertanggung jawab jika anak-anak Palestina itu diboyong atau dibawa ke negara kesatuan Republik Indonesia ini? Sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa sekalian bahwa gagasan Anies Rashid Baswedan ini adalah sebuah gagasan konyol di mana dia sengaja untuk menyampaikan ini, untuk menaruh kepeduliannya terhadap anak-anak Palestina demi meraih elektabilitas pribadinya. Karena kita tahu bersama bahwa elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan ini sampai hari ini masih sangat anjlok. Sehingga dia mau memanfaatkan situasi ini. Segala cara akan dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan asalkan dia bisa menang di pemilu 2024 nanti. Dengan demikian, kita yang rakyat biasa, kita yang rakyat jelata harus cerdas dalam menanggapi isu-isu politik yang berseliweran di media sosial hari ini. Jangan mudah untuk percaya. Jangan mudah untuk terprovokasi.
gunakanlah hati nurani kita, gunakanlah logika dan akal sehat kita. Mari kita lanjutkan lagi. Bawa pengalaman itu mereka pulang, terus panjang. Tapi kita proaktif. Ya Pak Anies, ini mah udah keduluan Pak sama Pak Prabowo idenya. Tapi gua agak ngakak sih lihat komen. Kayak itu seolah-olah Pak Anies nggak mikirin anak Indonesia gitu loh. Padahal kan ini suatu visi yang berbeda. Ini dia lagi ditanya konteksnya dalam hal perannya dalam dunia internasional gitu. Bukan berarti anak-anak Indonesia diterlantarkan. Dan pastinya ini double kok, karena Prabowo pun juga udah melakukan itu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke? Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya mau mendamaikan Israel Palestina. Gimana caranya Pak? Israel Palestina damai. Orang ketua PBB-nya aja berhenti kemarin. Ketua PBB-nya berhenti Pak. Satu formula yang kita temukan di situ adalah bahwa orang Israel pun segan dengan Indonesia gitu. Yang benar. Benar. Karena itu sebetulnya kans pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini sangat tinggi untuk bisa menjembatani. Tapi masa Israel mau dengerin kita Pak? Ya itu belum pernah ada yang nyoba kan. Ini harus dijembatani semua. Yang mau masuk harus dijembatani. Tapi artinya tidak bisa menjanjikan kedamaian dong Pak. Belum tentu. Karena pada dasarnya semua sudah ditempuh lah. Satu hal yang belum ditempuh adalah Indonesia memimpin, belum ditempuh. Jadi kita membayangkan sebuah dialog sipil itu bisa terjadi sebetulnya setelah lembaga-lembaga dunia ini gagal. Masa nggak ada sih solusi kan aneh. Ya, namanya usaha ya. Namanya manusia ya, pasti ada nilai-nilai, ada nilai-nilai apa kemanusiaannya. Tapi menjanjikan tidak ya Pak? Oh susah, nggak ada yang bisa. Jangankan kita. Ya kan berita-berita di luarnya. PBB. Anies Caimin menjanjikan perdamaian. Berusaha. Oh berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Iya, itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Jelas ya, semuanya akhirnya terkuak ketika Cak Imin mengatakan bahwa ini semua hanyalah bahan kampanye. Masih percayakah kalian dengan pernyataan dari seorang Anies Rashid Baswedan? Apakah saudara dan saudari saya masih yakin bahwa suara yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan untuk membela Palestina, untuk membawa anak-anak Palestina ke Indonesia adalah sebuah pernyataan yang datang dari lubuk hati nuraninya? Terjawablah sudah di sini apa yang disampaikan oleh Cak Imin, bahwa ini hanyalah bahan kampanye. Kita ketahui bahwa Palestina saat ini sedang berduka. Israel pun demikian. Tetapi Anies Rashid Baswedan dan Cak Imin, mereka hanya mengambil sepihak. Padahal ketika kita mau berbicara soal kemanusiaan, Israel dan Palestina sama-sama saat ini sedang mengalami musibah ini. Semestinya mereka sebagai calon pemimpin
apalagi calon presiden, harus berpikir bijak. Tidak bisa mereka memihak salah satu. Mereka harus menyuarakan tentang aksi kemanusiaan ini kepada Palestina dan juga Israel. Jika poin penting yang mau mereka lihat adalah sisi kemanusiaannya. Tetapi tampaknya ini semua hanyalah bahan kampanye yang sudah disiapkan oleh Anies dan Cak Imin agar mereka bisa meraih elektabilitas. Mereka bisa memprovokasi masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia akan melihat bahwa Anies dan Cak Imin adalah sosok capres dan cawapres yang pro terhadap Palestina. Tetapi niat busuk mereka ini akhirnya terkuak juga. Terkuak lewat Cak Imin dalam podcast bersama Deddy Corbuzier tadi. Mari kita lanjutkan lagi. Anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Anies Baswedan memberi usulan agar orang Palestina itu dibawa ke Indonesia, suruh migrasi ke Indonesia. Janganlah nanti membuat pusing kayak orang Yaman itu yang buat edukasi nggak bener gitu. Janganlah, jangan. Udah kebanyakan. Masalahnya budayanya jadi kacau nanti. Kita sudah punya budaya Nusantara yang lebih hebat, jauh lebih hebat. Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Mohon maaf Pak Anies, saya stick dulu Pak Anies. Tidak ada susahnya. Warga Palestina dan Gaza bawa semua, rekrut semua ke Indonesia. Indonesia itu terima. Indonesia terima Pak. Indonesia terima negara manapun datang di Indonesia. Ya, Indonesia nggak jadi masalah. Kita warga Indonesia tidak jadi masalah. Warga dari Palestina datang ke Indonesia, kita tidak ada masalah. Yang penting yang saya tanya pertama, Bapak sudah ada bantuan belum untuk warga-warga yang di Palestina? Yang itu yang saya tanya, ya. Itu yang saya tanya. Yang kedua Pak, ya, Bapak siapkan dana begitu besar ya untuk rekrut mereka ke Indonesia, ya. Itu yang pertama. Siapkan dananya untuk rekrut mereka ke Indonesia. Kita Indonesia terima aja, terima. Warga mau dari manapun kita terima Pak, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga Pak, Bapak siapkan dana begitu besar untuk beli tanah kosong, untuk mereka, ya, bikin rumah, ya, bikin rumah. Soalnya di Kalimantan ini Pak, tuh lihat, tuh di belakang saya itu tanah masih luas di Kalimantan, ya. Papua pun masih luas tanah, Sumatera pun masih luas, Sulawesi, Indonesia Timur, semua masih luas. Dan Bapak siapkan dana begitu banyak, dan berapa juta warga dari sana mau datang ke Indonesia, kita terima Pak. Kita Indonesia hidup damai, ya. Itu yang poin ketiga. Yang keempat, jangan sampai Pak, ya, saya sampaikan sama Bapak, jangan sampai manfaatkan Pak, manfaatkan, ya. Yang saya ingatkan sama Bapak, jangan manfaatkan warga yang begitu juta banyak yang meninggal di Palestina dan Bapak manfaatkan untuk kemenangan Bapak 2024. Itu dosa paling besar Pak, ya. Dosa paling besar itu Pak. Dosa yang paling besar itu Pak. Yang saya ingatin sama Pak Anies, ya. Jangan manfaatkan warga-warga yang lagi sengsara dan yang menderita, yang sudah meninggal, dan Bapak manfaatkan untuk kemenangan Bapak 2024. Itu dosa yang paling berat itu Pak, ya. Saya ingat sama Pak Anies. Bapak siapkan dana aja, begitu banyak dananya untuk beli tanah kosong di wilayah Indonesia, ya, untuk mereka tinggal. Kita Indonesia ini hidup damai. Kita Indonesia ini terima negara manapun yang mau datang ke Indonesia, tidak jadi masalah. Yang penting Bapak tolong jawab dengan pertanyaan saya. Bapak siapkan dana banyak untuk beli tanah-tanah kosong di sini, biar mereka bisa dapat tinggal dan dapat kerja di Indonesia. Dengan Indonesia ini hidup damai, Pak. Indonesia ini hidup damai, ya. Itu yang saya pertanyakan sama Bapak. Bapak siapkan dananya, ya, untuk beli tanah kosong di Kalimantan, mau di Papua, mau di Sumatera, mau di Sulawesi, mau NTT, semua, ya, semua. Bapak siapkan dananya. Mau begitu juta banyak orang, mau manusia dari sana pun kita Indonesia tetap terima Pak. Yang penting Bapak siapkan dananya. Oke, nggak jadi masalah, no problem Pak. Ya, itu yang saya sampaikan sama Pak Anies. Terima kasih, selamat pagi Pak Anies.
adalah pernyataan tegas kembali kita diperdengarkan yang disampaikan oleh rakyat jelata. Dalam cuplikan video tadi kita mendengar ada 4 poin penting yang disampaikan oleh anak muda ini. Apakah itu bisa dipenuhi oleh Bapak Anies Rashid Baswedan? Rasa-rasanya tidak mungkin. DP 0 rupiah saja hanya omong kosong. Program-program Anies saat kampanye dulu untuk menjadi gubernur DKI Jakarta banyak yang tidak terrealisasi. Anies memang pintar untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan demi elektabilitas pribadinya. Seringkali saya katakan bahwa apapun akan Anies lakukan asal elektabilitasnya bisa naik. Beberapa waktu yang lalu kita heboh ketika Anies Rashid Baswedan masuk ke dalam gereja, pulang-pulang ternyata namanya udah dibaptis atau dirinya sudah dibaptis dengan nama baru yakni Yohanes. Ketika Anies Rashid Baswedan berkunjung ke pesantren, pulang-pulang sudah ada nama baru, namanya Imam Mahdi. Inilah bukti-bukti bahwa seorang Anies Rashid Baswedan dia akan melakukan apa saja asal dirinya bisa menang di pemilu 2024. Keegoisan, nafsu yang dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan ini sangat luar biasa. Sehingga tidak heran ketika rakyat jelata menanggapi pernyataannya ini dengan hal-hal seperti ini. Tidak ada yang salah jika anak-anak Palestina itu tinggal di Indonesia, tidak ada yang salah. Tapi perlu diingatkan bahwa mereka hidup di Indonesia itu, di Indonesia ini tidak ada yang gratis. Semuanya harus bayar. Semoga pernyataan-pernyataan seperti ini bisa didengar oleh relawannya Anies Rashid Baswedan maupun pendukung dari Anies Rashid Baswedan ataupun orang-orang terdekat dari Anies Rashid Baswedan ini, agar bisa untuk saling mengingatkan. Jangan memanfaatkan situasi perang di Palestina dan Israel ini untuk kepentingan pribadi. Jangan, dosamu akan lebih berat. Mari kita lanjutkan lagi. Capres botol lagi caper. Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu. Ini yang katanya mau jadi presiden di 2024 yang mau menyejahterakan rakyat Indonesia. Yang ada hancur kalau dipimpin Anies itu. Kita boleh nolong sesama umat muslim dimanapun ya, walaupun di luar negara itu boleh ya, tapi ya pakai cara lah. Kalau caranya semua anak-anak korban perang dari Palestina dibawa ke Indonesia, yang ada apa? Jadi miskin lagi negara Indonesia kalau dipimpin Anies, kalau caranya seperti itu. Korban perang anak-anak dari Palestina itu jumlahnya bukan puluhan tapi ribuan. Untuk Pak Anies ya, coba sampean pikirkan dulu. Bagaimana kita mau menolong ya korban perang, khususnya anak-anak di Palestina, sedangkan di negara sendiri anak-anak yang masih terlantar, masih berkeliaran di bawah lampu merah, di kolong jembatan, itu jumlahnya masih ribuan. Ya. Lah kok mau nolong
yang dari luar. Tolong dululah ya sesama warga Indonesia ya. Itu. Gini, saya mau tanya sama Pak Anies. Ya, langsung Pak Anies sendiri yang jawab ya, jangan pendukungnya. Ya, kalau pendukungnya saya tidak puas atas jawabannya itu. Gini Pak Anies, kira-kira kalau korban perang khususnya anak-anak yang di Palestina itu jumlahnya ribuan dibawa ke Indonesia terus ditaruh di tempat Pak Anies, kira-kira Pak Anies mampu nggak? 2.000 orang aja lah, 2.000 anak-anak dari Palestina taruh di tempat Pak Anies, cukupi mereka kebutuhannya sehari-hari ya. Kalau Pak Anies mampu, kalau Pak Anies sanggup, saya akan berubah dukungan. Yang tadinya ke Ganjar, saya akan ke Pak Anies Baswedan. Jawab langsung. Salam dari orang desa. Anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka? Beginilah contoh kalau kita itu asal bunyi, ya, asal bunyi dalam mengeluarkan solusi ataupun gagasan ini asal bunyi. Ginilah contohnya ya. Bapak begitu mudahnya mengatakan apa susahnya untuk menawarkan, untuk mengajak anak-anak di Palestina, di Fatah, di Hamas sana, untuk di Gaza sana, untuk pindah semuanya ke Indonesia, hidup di Indonesia ya. Apa susahnya? Nah, sekarang saya tanya Anda, pertama, siapa yang mau ngasih mereka makan? Siapa yang mau menjamin, bisa menjamin kehidupan mereka, kelangsungan hidup mereka, masa depan mereka terjamin dengan baik di Indonesia? Dan dalam waktu kapan mereka tinggal di Indonesia? Itu kan harus Anda pikirkan. Siapa yang mau ngurus itu? Anda mau mengurus, pakai uang siapa? Nah, apakah dana negara punya? Ya, negara khusus untuk para pengungsi yang tinggal di Indonesia. Nah, gak usah jauh-jauh, kita melihat aja di Indonesia masih banyak daripada rakyat kita, mohon maaf ini jauh di bawah rata-rata, yang hidupnya itu susah, belum punya tempat tinggal, masih banyak yang hidup di jalan, ya tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, dan banyak lagi kesusahan yang masih belum bisa dibereskan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini, ya, karena negara kita belum menjadi negara maju, teman-teman, belum bisa menjamin kemakmuran daripada rakyatnya itu, ya, belum lagi itu, udah ditaruhkan solusi untuk bisa menghidupi para pengungsi yang ribuan bahkan ratusan ribu dari Gaza, Hamas, ya, Fatah sana, Palestina sana. Ini kan solusi yang ngawur saya pikir ya. Nah, yang berikut, kalau misalkan Anda ingin menawarkan solusi seperti itu, mengajak mereka semua tinggal di sini, tentunya kan ada kekosongan pendudukan di jalur Gaza. Nah, otomatis ya, dengan kata lain, Anda ingin mendukung dan menyetujui pendudukan Israel di jalur Gaza, dan Israel akan menguasai jalur Gaza. Loh, ya iya, karena kan jalur Gaza akan kosong, terjadi kekosongan pendudukan karena Anda memindahkan semua mereka untuk hidup di Indonesia. Ini kan ngawur saya pikir ya. Padahal sebelumnya Anda itu ya akan dengan getol ya, dengan keras bahwa untuk mendukung Palestina, memerdekakan Palestina, tetapi justru di sini Anda blunder yang sangat-sangat ya fatal ya, blunder Anda sangat fatal, dan solusi yang Anda tawarkan semua ini ngawur ya, karena nggak masuk akal gitu ya. Itu tandanya Anda kan mendukung dan menyetujui pendudukan Israel di jalur Gaza ya, otomatis karena jalur Gaza itu kosong. Nah, itu kan dua hal yang urgent yang harusnya Anda pikirkan sebelum Anda mengeluarkan solusi ya. Siapa yang mau hidupi mereka, ya, makanan mereka, kelangsungan hidup mereka, masa depan mereka, rumah, tempat tinggal ya, dan juga status mereka sebagai warga negara Indonesia. Nggak mungkin mereka tinggal di sini sebagai warga negara asing. Dan tentunya ya, dengan kata lain, Anda menyetujui pendudukan Israel di jalur Gaza atau di Gaza dengan terjadinya kekosongan pendudukan di jalur Gaza. Jadi lah ya, Anda memikirkan dulu ya apa yang Anda sampaikan sebelum Anda itu menyampaikan gagasan ataupun solusi Anda itu, supaya ya Anda tidak ditertawai oleh orang-orang, oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mantap, Anies tegas mendukung pembebasan Palestina. Alhamdulillah, sangat bangga ketika capres kami bersuara tentang Palestina. Kita membutuhkan pemimpin seperti ini, yang berani bersuara melihat ketidakadilan walaupun bukan di negara sendiri. Palestina sudah cukup lama menderita. Anak-anak kecil sudah tidak terhitung lagi menjadi yatim piatu. Sungguh luar biasa apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air mereka. Dan di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan tentu saja Indonesia
mayoritas muslim terbanyak di bumi ini, nggak boleh mingkem terhadap apa yang terjadi di Palestina. Hatur nuhun Pak Anies. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Secara kemanusiaan, tentunya kita prihatin dengan anak-anak Palestina maupun anak-anak Israel. Jadi kita harus netral ya. Tidak bisa ketika kita berbicara soal kemanusiaan, kita hanya membela Palestina. Tetapi yang namanya kemanusiaan, terlepas dari persoalan apa, jika kita mau berbicara soal kemanusiaan, maka Israel dan Palestina, mereka adalah bagian yang harus kita selamatkan. Sekali lagi, kita harus netral. Pernyataan yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan ini, akhirnya kita menemukan banyak sekali kecaman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan hanya mau memanfaatkan situasi antara perang dari Palestina dan Israel ini untuk menaikkan elektabilitas suaranya. Sehingga di depan ribuan massa, Anies pun dengan lantang dia berbicara bahwa kita akan membela Palestina. Kita akan membawa anak-anak mereka ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi ingat Pak Anies, tidak semudah Anda membalikan telapak tangan. Tidak semudah Anda mau membawa anak-anak Palestina itu ke Indonesia. Mengingat di NKRI ini, di Bumi Pertiwi ini, masih ada banyak rakyat Indonesia yang hidupnya susah, yang hidupnya sengsara, yang sering kali kita temukan mereka masih mengemis di jalanan, yang sering kali kita temukan kehidupan mereka masih tinggal di kolong jembatan, di emperan-emperan toko. Sejahterakanlah bangsamu sendiri dulu sebelum Anda mau mensejahterakan bangsa lain. Gunakanlah akal sehat. Jangan demi nafsu untuk berkuasa, engkau rela melakukan apa saja. Karena ketika hal ini dengan secara masif Anda melakukannya, maka rakyat-rakyat biasa sama seperti saya, yang pola pikirnya ini masih waras, akan semakin muak, akan semakin jijik dengan perilaku politik, dengan bahan-bahan kampanye yang Anda sampaikan itu. Jangan pernah Anda membodohi rakyatmu. Jangan pernah Anda memprovokasi rakyatmu dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Katakanlah sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan engkau mengada-ngada. Saudara, mungkin itu saja cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dan tanggapan-tanggapan singkat dari saya. Semoga kita rakyat Indonesia, pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan-cuplikan video ini bisa lebih berpikir kritis, lebih bijak, dan kita harus mampu untuk melihat fenomena atau hal-hal nyata
tentang kehidupan dari rakyat Indonesia di bumi pertiwi ini. Karena fakta hari ini menunjukkan bahwa masih ada banyak rakyat Indonesia yang terlantar. Baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan. Mari kita berpikir cerdas. Saya Senai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.